Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai program permutasi dan kombinasi dengan bahasa pemrograman C++, di mana tugas ini kami buat sebagai tugas besar pengganti UAS pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Yulianti Eskom, MMSI. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Nanda Erwinsyah, dengan NIM D10412110007. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Franciscus Dev, dengan NIM D10412110019. Dan yang terakhir ada Kenny Alexi, dengan NIM D10412110077. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama tentang kombinasi. Kita pahami dulu definisi dari kombinasi itu seperti apa. Dikutip dari QMath, kombinasi merupakan pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepasnya dari aturannya. Cara pemilihan objek dalam koleksi tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Jadi kombinasi tersendiri ini tidak mementingkan atau tidak mempermasalahkan urutan. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri kita lihat di sini. Kombinasi n diambil dari r itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial, di mana c adalah kombinasi, n adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, r adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru merupakan simbol dari faktorial, di mana kita sudah pelajari pada sebelumnya. Berikut merupakan contoh soal dari kombinasi. Di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu? Nah, untuk menyelesaikan soal kombinasi seperti ini, kita gunakan rumus yang telah kita bahas tadi, di mana kita dapatkan n-nya itu sama dengan 7 dan r sama dengan 4. Maka nilai-nilai tersebut kita masukkan ke rumus, kita peroleh kombinasi 7 diambil dari 4 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kita dapatlah 7 faktorial sebagai berikut, perkalian ke belakang, yaitu 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah itu 7 dikurang 4 sama dengan 3, kita faktorialkan, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 4 faktorial, dimana 4 faktorial sendiri itu 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 35. Halo semuanya, di sini saya Franciscus Dev dengan NIM D10412110019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan elemen diperhatikan. Rumus permutasi adalah n PR sama dengan n faktorial per buka kurung n kurang r tutup kurung faktorial, dengan P adalah permutasi, n adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, r adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan simbol tanda seru adalah simbol faktorial. Contoh soalnya, ada anak Andi dilambangkan dengan A, Budi B, dan Cecep dilambangkan dengan C yang akan menempati 3 buah kursi di ruang kelas. Tentukan variasi tempat duduk yang bisa dilakukan ketiga anak tersebut menggunakan konsep permutasi. Jawabannya, ada 3 orang anak, Andi, Budi, Cecep, A, B, C. Jadi kita tentukan dulu ada berapa variasi. Yang pertama ABC, yang kedua BCA, yang ketiga CAB, yang keempat ACB, yang kelima BAC, dan yang keenam CBA. Jadi totalnya ada 6 variasi tempat duduk. Langsung kita masukkan ke rumus. Jadinya 3P3 sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. Di sini 0 faktorial sama dengan 1, jadi tidak perlu kita masukkan.
Jadi sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial di sini sama saja dengan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasil akhirnya adalah 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Alexi dengan NIM D10412111077. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke perbedaan kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi, keduanya sama-sama menyatakan banyaknya cara untuk menyusun atau memilih sejumlah elemen tertentu dari total elemen yang ada. Nah, perbedaan dari keduanya terletak pada penting atau tidaknya urutan dalam pengambilan atau pemilihan elemen tersebut. Dalam kombinasi, urutan pemilihan tidak diperhatikan. Sedangkan untuk permutasi, urutan pengambilan akan berpengaruh. Sehingga biarpun ada atau tidaknya elemen tersebut sama, namun jika urutannya berbeda maka terhitung sebagai permutasi yang berbeda. Nah, umumnya permutasi cenderung menanyakan berapa banyak urutan berbeda yang bisa disusun dari sebuah objek, sedangkan kombinasi adalah cara untuk menentukan berapa banyak kelompok yang berbeda yang dapat diambil. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan perhitungan permutasi dan kombinasi dalam bahasa pemrograman. Di sini untuk program yang telah kami buat, yang pertama akan ditampilkan petunjuk penggunaan, dan kemudian program akan meminta user untuk memasukkan jumlah elemen total dan jumlah elemen yang akan diambil, dan setelah itu program akan menghitung permutasi dan kombinasi secara sekaligus. Dari sini juga apabila hendak diulangi, perhitungan juga bisa diulangi. Dan apabila berhenti juga bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl Z dan Enter. Baik, sekian dari kami untuk penjelasan mengenai permutasi dan juga kombinasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.